Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan ridhonya sehingga kita dapat bertemu lagi terhadap bulan Ramadan kali ini. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita sekarang berada dalam ketenangan ad-dinul Islam. Pada kultum hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang 4 macam perempuan yang dijanjikan surga oleh Allah. Ada salah satu hadis Nabi di mana Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang 4 macam perempuan yang dijanjikan surga oleh Allah. Mari kita bahas. Yang pertama adalah imra'atan afifatan ta'i'atan lillah wa li zawjiha. Jadi seorang perempuan yang dimudahkan untuk taat terhadap Allah dan juga taat terhadap suaminya. Nah, sekarang saya ingin membahas masalah taat di sini. Banyak orang salah paham terhadap kalimat taat di sini. Kenapa? Karena dikiranya kalimat taat terhadap suami itu sama halnya seperti kita taat kepada Allah. Padahal itu sangat-sangat berbeda. Kenapa? Dalam usul fiqh mutlak itu ada 2, yaitu mutlak yang sungguh-sungguh dan muqayyad. Apa perbedaannya? Mutlak yang sungguh-sungguh seperti taatnya kita terhadap Allah dan Rasulullah, jadi tidak dapat diganggu-gugat. Kita diperintahkan untuk taat terhadap Allah, tidak dapat diganggu-gugat. Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita zakat. Itu taat mutlak yang sungguh-sungguh. Sedangkan taat terhadap suami itu taat mutlak muqayyad, yakni dapat berubah-ubah. Karena suami hanyalah manusia biasa yang dapat juga melakukan salah dan khilaf, sehingga kita boleh taat terhadap suami apabila suami memerintahkan kita terhadap sesuatu yang baik dan benar. Apabila suaminya memerintahkan sesuatu hal yang tidak baik, maka kita dilarang untuk taat. Karena taat terhadap suami adalah taat mutlak muqayyad, yakni dapat berubah. Seperti suami memerintahkan kita sholat, maka kita wajib sholat. Tapi suami memerintahkan kita mencuri, maka haram tetap melaksanakan mencuri. Kemudian apa yang kedua, yaitu perempuan yang walu dan sabiratan qani'atan bil yasiri ma'azaujiha. Seorang perempuan yang dia memiliki anak, tapi dia itu sabar sekali, qanaah ketika dia mendapatkan sesuatu hal yang sedikit dari suaminya. Jadi seorang perempuan yang dia sabar ketika suaminya memberikan nafkah yang banyak, dia bersyukur. Dan ketika suaminya memberikan nafkah yang sedikit, dia pun bersyukur. Kemudian yang ketiga, data hayain wa in ghaba anha zawjuha hafizat nafsaha wa malaha. Yaitu seorang perempuan yang ketika suaminya sedang tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya, menjaga harga dirinya, juga menjaga hartanya dan harta suaminya. Masih yang ketiga, wa in hadara amsakat bilisaniha anhu. Dan ketika suaminya ada, dia menjaga lisannya dari berkata yang kurang baik terhadap suaminya. Jadi ketika suaminya tidak ada, dia menjaga dirinya dari hal-hal yang kurang baik. Dia menjaga dirinya, menjaga harga dirinya. Karena
istri itu adalah harga diri buat suami. Jadi dia menjaga harga dirinya sama saja dia menjaga harga diri suaminya. Dan juga dia menjaga hartanya dan menjaga harta suaminya. Tidak membelanjakan hartanya di jalan yang tidak diridhoi Allah. Dan walaupun diridhoi Allah, kita mengeluarkan uang sebagai istri tetap harus dengan izin suami. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menjaga harta kita dan harta suami kita. Seperti itu. Kemudian yang keempat, wa mra'atan mata zaujuha, dan seorang perempuan yang mati suaminya, walaha auladun syirarun, dan dia memiliki anak yang masih kecil, fahabasat nafsaha, dan dia mencegah dirinya ala auladiha atas anaknya, warabbathum wa ahsanat ilaihim, dan dia melaksanakan atau mengasuh anaknya dengan sebaik-baiknya pengasuhan. Dia merawat anaknya yang yatim dengan sebaik-baik pengasuhan, dengan kasih sayang yang luar biasa sebagai seorang ibu. Walam tatazawwaj khasyata ayyadhi'u, dan dia tidak menikah lagi. Kenapa? Karena dia takut anaknya terbengkalai kalau dia menikah lagi. Jadi dia takut kalau dia menikah lagi anaknya tidak akan terurus dengan baik, sehingga dia memilih untuk single parent, single mom, karena dia berharap anaknya bisa mendapat kasih sayang sepenuhnya dari dirinya. Masya Allah. Dan itulah 4 macam perempuan yang Allah janjikan surga. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.